Mengapa umat Muslim ramai baca Al-Quran di bulan Ramadan? Mari kita telusuri huruf dalam al-garis bawah Quran. Sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer atau alat hitung sejenis, maka Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah masing-masing huruf dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu'al Ulum wa Matli'u an-Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhat Al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran disusun sesuai degen banyaknya. Alif, 48.740 huruf. Lem, 33.922 huruf. Mim, 28.922 huruf. H, 26.925 huruf. Ya, 25.717 huruf. Wow, 25.506 huruf. Nun, 17.000 huruf. Lem alif, 14.707 huruf. Ba, 11.420 huruf. Sa, 10.480 huruf. Fa, 9.813 huruf. Ain, 9.470 huruf. Qaf, 8.099 huruf. Kaf, 8.022 huruf. Dal, 5.998 huruf. Sin, 5.799 huruf. Zal, 4.934 huruf. H, 4.138 huruf. Jim, 3.322 huruf. Sat, 2.780 huruf. Ra, 2.206 huruf. Shin, 2.115 huruf. Dadel, 1.822 huruf. Zai, 1.680 huruf. H, 1.503 huruf. Ta, 1.404 huruf. Gain, 1.229 huruf. Ta, 1.204 huruf dan terakhir, Za, 842 huruf. Jumlah semua huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000.127.000. Setiap kali kita hatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. Jika 1 huruf sama dengan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan. Terlebih lagi di bulan Ramadan Allah gandakan lagi 70x kebaikan. So, kira-kiralah hitunglah sendiri. Al-Quran itu dibacanya saja tanpa mengerti artinya bernilai ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus membaca Al-Quran, bertadarus dan kalau mampu memahami maknanya. Wallahu a'lam. Syafaat Al-Quran di dalam kubur. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang ini. Amin. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Said bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya Bazar meriwayatkan dalam kitab La Ali Masnunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang sibuk degen kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab.
Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir setelah menghadapi pertanyaan munkar dan nakir ini. Engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutera yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Himpunan Fadilah Amal 609. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadits ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut. Kalau-kalau Al-Quran akan menuntut kita. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Sempurnakanlah kekurangannya. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail. Sayang kalau dibaca sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Mari berbagi dan sebarkan.